ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Oke, Pak, kalau melihat psikologi Sudah sendiri artinya kok dia berani gitu, Pak? Ya kan pasti ada yang jangan ada yang suruh. Kan ada itu ya, saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Siapa sosoknya itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Nilainya cukup besar, 16 miliar. Kalian itu janganlah mengorbankan harkat martabat bangsa Republik Indonesia ini hanya karena kepentingan sekelompok. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang buat sahabat-sahabat semua dimanapun juga berada. Kali ini ada satu video yang membuat kita semua sangat terkejut sebenarnya, karena kita tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa hal ini terjadi, sahabat. Karena kalau kita mendengar seluruh orang yang menyemburkan soal ijazah Pak Jokowi ini sok idealis, dan apa yang netizen pikirkan selama ini, dengan adanya video ini terbukti bahwa ternyata ada sekitar 16 M, kurang lebih 16 miliar itu masuk ke kantong mereka. Nah, kalau ini benar, maka ini sangat berbahaya bagi bangsa kita, karena bukan uang kecil ya, diduga 16 miliar, dan tentu wajar mereka semua ini tidak gampang menyerah dan mencari terus kesalahan-kesalahan Pak Jokowi. Nah, dengan melihat situasi perkembangan yang ada hari ini, memang tampaknya mereka tidak dalam target Pak Jokowi di penjara, tapi lebih pada pembusukan nama, pembusukan karakter, dan ini akan berlanjut terus-menerus, akan dia goreng. Sehingga mereka ini berkedok hukum, penelitian ilmiah, tetapi sesungguhnya adalah lebih banyak berada pada wilayah isu-isu politik. Karena dengan isu politik yang dia gelindingkan, maka itu akan menjadi wilayah abu-abu di mana semua orang bebas masuk berkomentar. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana uang 16 miliar itu, dari mana uang itu, dan untuk apa uang itu, ini ada praktisi hukum yang bicara sebagaimana yang saya cuplikan videonya di awal. Oke, Pak, kalau melihat psikologi Sudah sendiri artinya kok dia berani gitu, Pak? Ya kan pasti ada yang jangan ada yang suruh. Kan ada dana. Itu ada ya, saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Siapa sosoknya itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Nilainya cukup besar, 16 miliar. Ngeri ya. Artinya sebanding dengan resiko yang Sudah hadapi. Saya nggak tahu. Itu kan hanya namanya informasi yang belum tentu benar atau tidak, tapi katanya belum tentu benar loh ya. Jumlahnya cukup besar, fantastik kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Apa kepentingannya apa? Artinya politik lah. Lawan politik. Ya, loser kan pasti selalu sakit hati kan. Setiap orang lah. Ya, one day you jadi loser kan sakit hati. Pantesan ya kelompok itu terus berani seperti itu ya. Salah ya pemilihannya. Sakit hati dong, kan gitu kan. Kan ada yang nggak bisa terima sakit hatinya. Pak, itu 16 miliar memang tujuannya untuk, saya nggak tahu. Itu kan saya mendapat informasi demikian. Seseorang atau gimana, Pak? Pokoknya menggoyang gitu aja. Pak, ini ada kaitannya, kan sebelumnya sempat ramai nih bahwa ada isu pemakzulan Wapres. Apakah ada kaitan yang mengarah ke situ? Ya. Sehingga menyenggol Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsunya atau seperti karena itu kan satu rentetan satu kereta, semua itu kan jadi satu kan. Pemajulan pada Wapres mana revolusi aja kalau berani kan gitu kan, ngapain repot-repot, ngapain harus teriak-teriak, ngapain harus ngomong di media. Kalau berani ambil senjata dong, revolusi, bubarkan negara kan gitu. Ngomong gede aja kan gitu, berarti ngapain harus begitu kan, kita ikutin peraturan. Senang tidak senang beliau terpilih, kita wajib menghormati. Kalau kita ini adalah orang laras, kan kira-kira begitu kan. Pak, tapi kenal nggak sebenarnya Pak Jokowi dengan orang yang diduga di balik intelektual? Ya, beliau tentu tahu lah siapa dia pasti tahu gitu kan. Tapi beliau kan memegang sopan santun, dia tidak mau, dia kan
Saya lihat ya Pak Jokowi selama ini kan dihujat sejak dia berkuasa pun kan, jadi wali kota maupun gubernur kan dihujat kanan kiri kan, tapi dia kan diam aja kan. Jadi Bapak bilang A1, berarti Bapak udah mengetahui dong sosoknya kan? Apanya? Tadi bilang udah Ya, informasi A1. yang memberikan informasi saya ini A1. Tapi informasi itu sumbernya benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi orangnya itu A1, bagi saya percaya dia karena kedudukannya dia. Saya kira sudah jelas sahabat ya, kita sudah menyaksikan bagaimana pernyataan dari sang praktisi hukum ini. Jelas sekali bahwa apa yang pernah disampaikan oleh para pendukung Pak Jokowi benar adanya bahwa ada pembiayaan di belakangnya. Dan ini betul-betul membuat kita semua kemudian sadar bahwa oh inilah yang membuat orang-orang ini semua tidak mau berhenti celoteh, tidak mau berhenti membangun provokasi, narasi, pembohongan publik di media sosial. Nah, kita berharap orang-orang ini semua bisa menyadari dengan terblow up-nya seperti ini akan menjadi konsumsi publik lagi. Dan akan semakin membuat mereka semua terdegradasi di mata masyarakat. Mereka semua akan dianggap bahwa yang dilakukan ini memang tidak lebih daripada sekedar memperjuangkan perut. Pantas saja termasuk keluarganya tidak ada satu pun yang berani menghentikan mereka karena rupanya bukan uang kecil. Kalau benar ya, 16 miliar itu kalau itu dibelikan kerupuk lalu ditempatkan satu kabupaten, tidak kelihatan itu kampung satu kabupaten. Saking banyaknya itu 16 miliar sahabat. Nah, kita akan melihat ke depan ini seperti apa. Mereka semua akan berupaya pasti mengeles lagi karena pasti ini akan menjadi sangat viral. Kita akan lihat bagaimana mereka mengklarifikasi ini. Karena A1 ini berdasarkan informasi dari praktisi hukum tersebut tadi. Jadi memang sungguh sahabat, di dunia ini tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Semua terblow ke publik. Kenapa? Karena itu tadi kejamnya media sosial. Jadi apapun yang kita sampaikan ke publik ya harus memang terukur, harus memang betul-betul berdasarkan informasi yang faktual, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kenapa? Karena kalau terlanjur keluar itu sudah menjadi milik orang lain. Bagi kita semua ini membangun edukasi, memberikan informasi semacam ini menjadi perimbangan saja kepada masyarakat bahwa jangan terlalu percaya kepada mereka yang berteriak keras karena bisa jadi ada apa-apa di belakangnya. Nah, ini contohnya 16 miliar bos. Jadi saya kira jelas ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa mereka semua ini sesungguhnya adalah kelompok bayaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.